Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwis SPD MPD, adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Saya adalah salah seorang peserta seleksi sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah Psikologi Olahraga dengan bobot 3 SKS dan kode mata kuliah POR 1053. Mata kuliah Psikologi Olahraga akan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan. 14 kali diantaranya adalah materi perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah Psikologi Olahraga adalah metode Delivery, Interaction, dan Assessment atau disingkat dengan DIA. Capaian lulusan program studi yang tertuang di dalam mata kuliah Psikologi Olahraga adalah CPL 4, CPL 5, dan CPL 7. Sesuai dengan yang tertuang pada RPS berbasis OBE, kemudian telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Setelah mengikuti mata kuliah Psikologi Olahraga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar psikologi, menganalisis aspek-aspek motivasi, menerapkan keterampilan psikologi seperti konsentrasi, imagery mental, dan kepercayaan diri. Yang terakhir, mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif. Adapun fokus kajian dalam mata kuliah Psikologi Olahraga, yang pertama adalah tentang konsep dasar, yang kedua tentang motivasi, yang ketiga tentang perkembangan psikologis, yang keempat tentang psikologi kelompok, yang kelima tentang keterampilan psikologis, yang keenam tentang kepribadian, yang ketujuh penerapan psikologi dalam olahraga, terakhir evaluasi dan pengembangan psikologi olahraga. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Psikologi Olahraga, dan hari ini kita akan membahas materi tentang kepribadian dan olahraga. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita selalu kirimkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan dengan harapan di yaumil akhir nanti kita diakui menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-14, ya, membahas tentang kepribadian dan olahraga. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi pembinaan kelompok melalui pendidikan jasmani. Nah, ada enggak yang masih ingat tentang materi pada minggu lalu itu? Izin saya, Pak. Silakan, Afifah. Jadi, pembinaan kelompok melalui pendidikan jasmani itu adalah proses membentuk dan mengembangkan kemampuan individu dalam bekerja sama melalui berbagai aktivitas fisik. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kebugaran, tetapi juga membangun sikap sosial dalam kelompok. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Nah,
Itu dia materi yang kita sajikan pada minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita sekali lagi saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang kepribadian. Nah, sebelum kita lanjutkan perkuliahan pada hari ini, mungkin saya akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang hadir pada hari ini. Rohman, Awi, Hadir, Pak. Aprizal, Hadir, Pak. Rashid, Hadir, Pak. Zikri, Hadir, Pak. Taufik, Hadir, Pak. Afifah, kemudian Alfi, Hadir, Pak. kemudian Bambang, Hadir, Pak. Mana, Hadir, Pak. kemudian Samto, Hadir, Pak. Dela, tidak hadir. Husni, baik, terima kasih. Berarti ada si Dela yang tidak hadir pada hari ini. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini berkaitan tentang kepribadian dan olahraga. Ada yang tahu apa itu kepribadian? Izin, Pak. Silakan, Samto. Kepribadiannya itu keseluruhan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang relatif stabil dan unik yang membedakan seseorang dengan individu lainnya, Pak. Terima kasih pada Samto. Kita berikan tepuk tangan untuk Samto. Baik, kita akan melihat bagaimana dan apa saja yang akan kita kaji selama beberapa menit ke depan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan apa saja nanti yang akan kita dapatkan setelah Anda mempelajari materi tentang kepribadian olahraga. Pertama, diharapkan setelah kita belajar ini, Anda mampu menjelaskan pengertian tentang kepribadian. Seperti tadi yang disampaikan oleh si Samto. Nah, yang kedua, kita diharapkan mampu memahami pendekatan dalam mempelajari kepribadian. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan pengaruh kepribadian terhadap prestasi di dalam olahraga. Yang keempat atau yang terakhir, menjelaskan pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian. Kita mulai. Materi pertama, apa itu kepribadian? Seperti yang tadi disampaikan oleh Samto bahwa kepribadian merupakan pola atau karakter, perilaku, emosi, sikap, dan kebiasaan yang relatif menetap sehingga membedakan seseorang individu dengan individu lain. Jadi yang namanya kepribadian itu unik. Setiap individu itu memiliki keunikan masing-masing di dalam dirinya. Jadi kepribadian itulah yang membedakan antara individu satu dengan individu lain. Termasuk antara orang yang lahir secara bersamaan disebut dengan istilah kembar, itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Karena dia akan menjadi pembeda. Itulah dia disebut dengan kepribadian. Pribadi. Jadi tidak ada samanya dengan orang lain. Sekalipun mereka lahir dalam satu waktu, hanya beda detik, beda menit, bahkan satu perut, lahir anak pertama, kedua, ketiga, itu pasti berbeda. Apalagi beda ibu, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, pasti memiliki perbedaan. Apa saja karakteristik dari kepribadian itu? Nih, pertama, kepribadian itu sifatnya unik. Kedua, unik itu berarti tidak ada samanya. Ya, tidak ada kesamaan. Walaupun bisa disatukan. Jadi perbedaan itu bisa disatukan. Tetapi unik tetaplah dia akan menjadi unik. Kedua, relatif stabil. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Jadi kepribadian itu tumbuh, besar, lahir, dan berkembang itu ada pengaruh bawaan dari genetik. Kemudian juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian dia akan terus berkembang sepanjang kehidupan, sepanjang hayat. Mulai dari kita lahir, tumbuh besar, sampai kita meninggal dunia,
dia akan terus berkembang. Jadi meskipun dia unik, dia tetap bisa berkembang. Berkembang itu bisa menjadi lebih baik, bisa juga menjadi lebih buruk. Tergantung lingkungan. Itu dia. Kemudian unsur-unsur dalam kepribadian. Apa saja yang disebut unsur-unsur dalam kepribadian? Pertama ada cara berpikir. Nah, itulah bentuk dari kepribadian itu dalam diri kita. Cara berpikir, cara pandang, kemudian cara merasakan. Merasakan apa? Ini bukan merasakan makanan ya. Kalau merasakan makanan, satu bilang asin, pasti yang lain juga nanti akan bilang asin. Tapi tentang selera. Nah, kemudian cara bertindak. Dari apa cara yang dia rasakan tadi. Ada yang merasa sesuatu datang kepada dirinya, menurut orang itu sedih. Kemudian tindakannya seperti apa? Ya ada yang berlebihan, histeris, gulung-gulung di bawah, menangis. Ada yang dia cukup tenang, berubah raut muka menjadi pucat, agak sedikit meneteskan air mata tanpa meraung. Tuh, seperti itu yang disebut dengan cara bertindak. Atau ada yang tindakannya yang aneh-aneh gitu. Ada yang begitu dia mendapatkan kesedihan, dia meninju dinding, dia membanting piring, ada juga. Jadi macam-macam, tergantung keunikan yang dia miliki di dalam dirinya tadi. Yang keempat, sikap terhadap lingkungan. Bagaimana dia menyikapi situasi yang ada di lingkungan itu. Yang kelima, yang berikutnya adalah tentang motivasi. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda juga. Makanya nanti kalau teman-teman melihat di akhir dari perkuliahan, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang duluan seminar proposal, terakhir dia komprenya. Ada yang duluan seminar proposal, duluan juga komprenya. Ada yang nggak mulai-mulai duluan, tapi tiba-tiba kompre dia selesai juga gitu kan. Orang mulai duluan, tapi dia santai, akhirnya kompre juga. Ada yang nggak mulai-mulai, akhirnya nggak selesai juga. Tuh, itu motivasi. Motivasi ini lahir dari sebuah dorongan. Nah, dorongan itu ya muncul dari, ada dua jenisnya. Dorongan itu ada dorongan dari dalam diri untuk melakukan karena dirinya sendiri, dan juga ada yang dia mencari, ya eksternal. Dorongan eksternal. Dia cari. Karena ketika motivasinya lemah, dia mencari dorongan dari orang lain. Ya. Selanjutnya, faktor pembentuk kepribadian. Ada dua. Pertama, yang bisa membentuk kepribadian itu adalah faktor internal. Di dalamnya itu ada genetik, kemudian apa tuh? Temperamental, kemudian intelijensi, yang terakhir adalah kondisi biologis. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang tadi itu yang di dalam diri kita. Yang ini yang di luar diri, termasuk keluarga itu di luar dari diri kita. Ya, ayah, ibu, kakak, abang, teman, sahabat, musuh, itu di luar dari diri kita. Keluarga, pendidikan, pelatihan, teman sejawat. Maka penting juga kita mencari teman. Makanya orang tua kita selalu berpesan, hati-hati nak dalam memilih teman. Nah, ini pentingnya. Apabila kita salah dalam memilih teman, maka yang mempengaruhi dari luar diri kita itu bisa jadi merusak pembentukan karakter. Kemudian ada pengalaman berolahraga dan budaya, ya. Kemudian pendekatan dalam membentuk kepribadian adalah pendekatan psikoanalisis, pride atau sifat, kemudian behavioristik, humanistik, sosial, kognitif. Itu, ya. Kemudian ini penjelasan dari yang tadi. Kita next saja karena ada keterbatasan waktu kita pada hari ini. Kemudian, nah ini dia inti dari pembahasan kita hari. Kepribadian dalam dunia olahraga. Maka sesuai dengan jurusan yang Anda pilih, Anda ada di program studi pendidikan olahraga dan kesehatan,
Ini yang harus diketahui. Ada beberapa kepribadian dalam dunia olahraga. Ya, pertama, kepribadian itu mempengaruhi motivasi latihan. Kalau kita tidak memiliki kepribadian yang baik, yakinlah motivasi Anda untuk berlatih, mempertahankan prestasi. Kalau sudah rusak motivasi berlatih, tentu rusaklah prestasi kita. Yang kedua, kedisiplinan, konsentrasi, rasa percaya diri, kemampuan mengatasi tekanan, kemudian kerjasama tim. Kalau kita tidak memiliki kepribadian yang baik di dalam diri kita, maka ini lenyap. Ya, motivasi hilang, disiplin latihan tidak ada, konsentrasi saat bermain juga tidak ada, kepercayaan diri, kena sorokan dari podium bisa ciut nyali. Padahal seorang atlet itu membutuhkan kepribadian itu. Nah, pengaruhnya terhadap pengaruh kepribadian terhadap prestasi itu apa? Nih, pertama membentuk mental yang kuat. Apabila kita tidak memiliki kepribadian yang baik, mental kita lemah. Apabila mental lemah, kita tidak mampu bermain maksimal. Kena ketawaan di luar lapangan, langsung down. Kemudian yang kedua adalah mental yang stabil. Kalau kita mau membentuk kepribadian. Jadi apabila kita membentuk kepribadian yang baik, itu dia. Kita mendapatkan mental yang kuat, emosi yang kuat, fokus kita tinggi, kemudian semangat berprestasi kita juga baik, kemudian ketahanan menghadapi kegagalan itu juga cukup tinggi. Bahwa kita mampu, biasa, yang namanya dalam bertanding, bola itu bulat, ya kalah, menang itu hal yang biasa. Kita lihat hari ini, kenyataan di lapangan, kekalahan selalu berujung pada perkelahian, tidak terima. Nah, kalau mental kuat pasti dia berterima. Kalah menang itu hal yang biasa. Kan ada semboyan di dalam olahraga itu apa namanya? Menjunjung tinggi sportivitas. Kalau kepribadian kita bagus, baik, kita memiliki kepribadian. Kalau kita tidak memiliki kepribadian yang baik, mana mungkin sportivitas bisa terjaga dengan baik. Yang terakhir adalah kemampuan mengambil keputusan. Nah, kalau teman-teman melihat di dalam bertanding, kok bisa dia mengambil keputusan saat itu dan dia shoot langsung gol, umpamanya. Sedangkan kondisinya sulit. Kadang-kadang sparring dalam lapangan, karate dan segala macam, dia mampu mengambil sebuah momen yang tepat sehingga bisa membuat orang KO. Ya. Kemudian berikutnya kepribadian atlet, kepribadian untuk atlet yang berprestasi. Nah, karakter umum yang harus dimiliki oleh atlet itu adalah yang pertama, rasa percaya diri yang kuat. Bagaimana mungkin dia bisa membuat dirinya berprestasi kalau rasa percaya dirinya tidak ada? Masuk ke dalam panggung, langsung demam panggung. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, tepuk tangan orang sekeliling itu bisa membuat orang down kalau tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kedua adalah komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi ini juga kadang-kadang bisa dilihat dari disiplin yang kuat. Menaati latihan-latihan, program-program latihan, waktu-waktu untuk latihan. Kemudian menjaga pola hidup yang sehat. Jadi aneh juga kalau ada atlet yang hidupnya penuh dengan makanan yang tidak sehat, pola tidur yang tidak cukup, segala macam. Ini bisa dikatakan tidak atlet. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Apabila fokus kepada tujuan, maka tujuan itu akan semakin dekat. Tapi kalau fokus tujuannya bisa jadi 5, tidak tahu kemana arahnya. Kemudian dia bertanggung jawab, baik kepada dirinya, kepada kelompoknya, kepada keluarganya. Kemudian mampu mengendalikan rasa stres. Jadi manajemen stres yang baik di dalam diri seorang apabila seorang atlet itu memiliki kepribadian dan dia
ingin mendapatkan prestasi. Selanjutnya, pengaruh olahraga itu terhadap kepribadian. Jadi berolahraga salah satu cara bisa untuk membuat kepribadian seseorang bisa menjadi baik. Pertama, disiplin. Kemudian yang kedua, apabila dia berolahraga, terbentuk kepribadian yang baik, maka dia akan tercipta sportivitas di dalam dirinya. Kemudian memiliki rasa kepemimpinan, mampu bekerja sama dalam tim, kemudian dia bertanggung jawab, kemudian pengendalian dirinya dan rasa kepercayaan dirinya cukup baik. Selanjutnya, nilai-nilai positif dalam olahraga. Nah, ini ada 6. Kemudian kalau orang yang memiliki kepribadian yang baik, dia akan memiliki nilai-nilai positif. Akan patuh terhadap aturan, menghargai orang lain, termasuk lawan. Ya, karena kalau bukan ada lawan, kita tidak akan bisa berprestasi. Ya kan? Kalau hanya teman dalam berolahraga, kapan kita akan berprestasi? Prestasi dalam olahraga kalau ada lawan. Selanjutnya ada mengelola emosi, kemudian pantang menyerah, kerja keras, dan ya fair play atau bersih dalam bermain, gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan saja. Nah, sampai kita kepada kesimpulan bahwa kepribadian itu merupakan karakteristik individu yang relatif menetap, tapi tetap bisa kita modifikasi. Kemudian kepribadian mempengaruhi perilaku selama latihan dan pertandingan. Kenapa? Bisa jadi stres muncul di sana, tapi kalau kita memiliki kepribadian yang baik, stres akan terjaga. Olahraga juga berperan penting dalam membentuk karakter yang positif. Maka selanjutnya terakhir adalah pelatih memiliki peran penting dalam pengembangan kepribadian atlet. Jadi atlet itu bisa dikembangkan oleh kepribadian atlet itu juga bisa dibantu oleh para atlet sebagai dorongan eksternal. Baik, terima kasih atas perhatian kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup paham? Sangat paham? Baik, terima kasih. Kalau gitu, saya akan ada 3 buah kuis yang harus teman-teman kerjakan. Mohon bantuan untuk membagikan kertas kita. Ya, boleh 2 orang mungkin bantu dulu. Siapa? Ya, Rizal bantu biar agak cepat pembagiannya. Silahkan langsung dikerjakan. Bagi yang sudah selesai, teman-teman boleh langsung dikumpulkan. Tulis soal boleh, tidak ditulis soalnya juga boleh. Silahkan. Waktu saya berikan ya lebih kurang 3 sampai dengan 5 menit ke depan. Kalau memang ada pertanyaan tentang materi yang kita sampaikan hari ini, dipersilahkan. Izin Pak, izin menanggapi tentang hari ini Pak. Boleh, silakan. Untuk materi tadi mengenai poin dari kepribadian atlet terhadap prestasi Pak. Oke, boleh silakan berdiri mungkin, Saudara Rizal. Ya, silakan. Tadi ada Poin yang mana? kepribadian atlet terhadap prestasi Pak. Oh ini ya? Iya. Silakan. Situ kan ada poinnya, yaitu yang pertama percaya diri Pak. Dan di situ untuk selaku saya sebagai seorang yang sebagai pemain bola voli Pak. Atlet ya? Ya bisa dibilang atlet Pak. Oke. Untuk beberapa kali pertandingan Pak, sangat penting sekali Pak untuk memiliki percaya diri yang tinggi Pak. Oh, Dan gitu itu ya? sangat berpengaruh terhadap prestasi yang akan diterima Pak. Karena apa Pak? Ketika kita sudah mempunyai percaya diri yang tinggi, kita akan semakin pede, semakin bagus mainnya Pak di dalam lapangan itu Pak. Oke. Karena
kita kan sudah yakin nih pada diri sendiri bahwasanya kita sanggup menghadapi lawan-lawan itu, tapi beda halnya dengan meremehkan lawan ya Pak. Oke. Jadi rasa percaya diri itu penting adanya ketika kita ingin memiliki sebuah prestasi yang bagus dalam bertanding. Baik. Terima kasih. Pak. Boleh tepuk tangan untuk Saudara Rizal? Ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan apa sesuatu di akhir pertemuan? Silakan. Samto, silakan Samto. Baik Pak, saya akan menanggapi bagian slide boleh di itu Pak. Yang mana itu? Slide tentang Nilai oh nilai-nilai positif dalam olahraga. Ya Pak. Ya, silakan Samto. Menurut saya Pak, nilai-nilai positif dalam olahraga ini sangat penting Pak. Ya. Salah satu untuk menghargai aturan itu sangat penting juga, karena saat bertanding saya sebagai atlet pemain bola itu sangat penting juga Pak. Seperti fair play, bermain bersih, kerja keras, pantang menyerah, mengelola emosi itu sangat penting juga dalam sebagai atlet pemain bola. Oh, kamu pemain bola berarti ya? Ya, Atlet pemain bola ya. Merasakan bahwa ini penting. Iya Pak, menghargai. Nilai-nilai ini harus ada di dalam Sangat penting Pak, Sangat apalagi penting. free play Pak. fair play, bermain bersih itu ya. Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih Samto dan berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dapat melanjutkan perkuliahan di minggu yang akan datang. Silahkan kumpulkan kuis yang saya suruh kerjakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpulkan. Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Olahraga, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Semoga menjadi pertimbangan penilaian pada seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.